returns to the starting lineup. Luka Modric still leads the side at his fourth World Cup. Mario Pasalic makes his first World Cup start after coming off the bench in every game so far. Ivan Perisic has scored in each of the last 3 World Cups and was on target against Japan in the round of 16. Both Warner, Perisic... Geografis, Dusun Kelapa Sawit merupakan salah satu dusun yang berada di Kelurahan Giripto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Kelapa Sawit ini di sebelah utara dibatasi oleh Gunung Merapi dan di sebelah selatan dibatasi oleh Dusun Purwobinangun, Kecamatan Pakem, dan di sebelah barat dibatasi oleh Dusun Donokerto dan di sebelah timur dibatasi oleh Dusun Monokerto. Dusun Kelapa Sawit ini memiliki luas 13,07 km persegi yang sebagian besar merupakan perkebunan buah salak dan sebagai mata pencaharian warga Kelapa Sawit. Dusun Kelapa Sawit terdiri dari 4 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Sedangkan pelatihan inovasi dan kulit salak oleh semua petani dilaksanakan di Dusun Kelapa Sawit RT 1. Meskipun Dusun Kelapa Sawit dekat dengan lereng Gunung Merapi, dusun ini memiliki akses jalan yang mudah dijangkau dengan kendaraan, baik motor maupun mobil, karena akses jalan yang sudah dilalui sudah diaspal. Dusun Kelapa Sawit terkenal dengan wilayah agraris yang subur, sehingga mayoritas masyarakat Kelapa Sawit bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang menjadi komoditas utama adalah salak dan padi. Selain itu, ada buah-buah lainnya yang tumbuh subur di Dusun Kelapa Sawit. Selain bertani, masyarakat di Dusun Kelapa Sawit juga bermata pencaharian sebagai peternak kambing dan pemerah susu. Dalam pelaksanaan kewirausahaan sosial kali ini, kelompok kami bekerja sama dengan kelompok wanita tani KWT Ngudi Lestari yang ada di Dusun Kelapa Sawit. Kelompok KWT ini berdiri sejak tahun 2009 dan terdiri dari 18 anggota, dan kelompok kami mengajak 5 anggota berdasarkan pendapatan terendah. Pada awalnya, kelompok ini fokus pada pengembangan usaha dari hasil pertanian mereka, yaitu memproduksi aneka keripik dan peyek untuk dijual di pasar. Berkat adanya kelompok wanita tani ini, para anggota mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan keripik dan penyewaan alat produksi yang dibagikan setiap bulannya. Sebagian penghasilan juga disisihkan untuk kas KWT yang bisa dipinjamkan. Namun saat ini produksi keripik telah vakum, KWT tidak lagi aktif, dan kas simpan pinjam sudah habis untuk dipinjamkan. Diagram Pareto. Diagram Pareto adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik batang yang membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah. Dan yang menjadi prioritas adalah permasalahan yang paling banyak dirasakan oleh komunitas sasaran. Prinsip perhitungan diagram Pareto menggunakan rumus 20/80, yaitu 2 masalah yang dirasakan oleh 80% komunitas sasaran. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara kami hanya terdapat 2 masalah, yaitu yang pertama, kalah bersaing, disebutkan oleh Ibu Heni, Ibu Sarjina, Ibu Wagiroh, dan juga Ibu Suyati. Yang kedua yaitu pengepul salak sedikit, disebutkan oleh Ibu Mardiati dan Ibu Sarjina. Karena masalah pertama yaitu kalah bersaing telah disebutkan oleh 80% responden, sementara masalah kedua hanya disebutkan oleh 40 responden, maka penyelesaian kami ada pada masalah pertama yaitu kalah bersaing. Dari diagram Pareto yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah pohon masalah yang dapat kami uraikan. Masalah utama dari komunitas sasaran adalah rendahnya penjualan salak yang disebabkan oleh ketidakmampuan bersaing dengan salak dari daerah Banjarnegara. Rendahnya penjualan salak ini berakibat pada pendapatan yang rendah pula karena kualitas hasil panen salak yang kurang bagus. Pendapatan yang rendah ini berujung pada kondisi keluarga yang kurang sejahtera karena terbatasnya pilihan rasional yang dimiliki oleh komunitas sasaran. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam pohon masalah, bahwa terdapat satu faktor masalah yang dialami oleh komunitas sasaran yang berada di Dusun Kelapa Sawit. Kemudian kami membuat pohon tujuan untuk memudahkan dalam penyusunan penyelesaian masalah secara terorganisir, sehingga nantinya akan menghasilkan outcome yang kami inginkan, yaitu kesejahteraan keluarga komunitas sasaran menjadi meningkat. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang deskripsi analisis sosial. Yang pertama adalah modal fisik.
Modal fisik adalah dusun kelompok sawit adalah dusun yang berada di lereng Gunung Merapi, memiliki akses mudah karena jalannya sudah diaspal. Di dusun ini banyak kebun salak yang sibuk dengan kolam ikan di samping kebun. Selain itu, rumah warga dusun kelompok sawit rata-rata memiliki perkarangan yang tergolong cukup luas. Namun bangunan yang digunakan sebagai tempat pelatihan teh kulit salak adalah rumah salah satu komunitas sasaran yang bernama Ibu Margiati yang dapat digunakan serta memiliki halaman rumah yang luas sehingga sangat cocok untuk kegiatan pelatihan. Yang kedua, modal sosial. Potensial dimiliki yaitu terdapat lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti kelompok wanita tani Ngudi Lestari. Yang ketiga, modal lingkungan. Dusun kelompok sawit memiliki tanah yang subur dan sumber air yang memadai baik dari air tanah maupun air sungai. Kondisi ini sangat mendukung kegiatan pertanian dan peternakan. Yang kelima, tuntutan pasar. Pola konsumsi masyarakat di Yogyakarta setelah melewati pandemi COVID-19 meningkat pada produk herbal. Masyarakat cenderung lebih terkait dengan produk herbal yang memberikan sumber manfaat tanpa adanya bahan kimia di dalamnya. Selain itu, adanya inovasi baru teh berbahan dasar kulit salak yang awalnya kulit salak menjadi limbah seperti alasan inovasi ini memiliki potensi besar sebagai ide bisnis yang menarik. Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan daya tahan konsumen yang biasanya tertarik dengan sesuatu yang khas dan unik dari suatu tempat. Yang kelima, modal manusia potensi yang dimiliki meliputi tenaga pendidik yang kompeten, kader kesehatan yang berdedikasi, kader pemberdayaan masyarakat yang aktif, serta sumber daya manusia yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang keenam, yaitu adalah modal teknologi. Dusun kelompok sawit sudah memiliki akses listrik baik setiap rumah juga memiliki listrik yang memadai, sehingga banyak warga yang sudah menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-hari dengan rentang waktu kurang lebih 3-4 jam dalam sehari. Skripsi inovasi sosial. Inovasi sosial dalam kewirausahaan sosial mencakup dua aspek utama, yaitu inovasi produk dan inovasi nilai. Inovasi produk dari kelompok kami adalah teh herbal dari kulit buah salak dengan kombinasi aroma dari kayu manis. Inovasi produk ini diberi label nama teh celup giri keti. Kulit salak yang biasanya dianggap sebagai limbah diolah menjadi minuman teh yang tidak hanya menawarkan rasa yang unik dan menyegarkan, tetapi juga kaya manfaat bagi kesehatan. Teh giri keti dibuat untuk menjadi minuman yang dapat dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja dalam kondisi cuaca panas maupun dingin. Rasanya yang khas dan beraroma rempah dari kayu manis membuatnya menjadi pilihan yang cocok bagi mereka yang mencari alternatif minuman herbal sehat. Size atau ukuran 9x15 cm, color warna coklat. Use, kegunaan untuk konsumen yaitu minuman herbal yang bermanfaat menjaga kesehatan pankreas, menurunkan kadar gula darah dan mampu mengatasi diabetes. Segmentasi pasar yaitu semua kalangan baik anak-anak, dewasa, remaja hingga lansia. Material yaitu kulit salak, kayu manis dan kantong teh. Part atau bagian-bagian internal yaitu teh kulit salak dan kantong teh. Part eksternal yaitu pots, kemudian shape yaitu serbuk, dan kemasan yang menggunakan standing pots. Yang terakhir yaitu name teh celup giri keti. Inovasi model bisnis sosial. Model bisnis sosial yang diterapkan oleh kelompok kami adalah model bisnis sosial yang bersinggungan atau berhubungan, di mana kegiatan ekonomi wirausaha sosial kami bersinggungan langsung dengan kegiatan ekonomi komunitas sasaran. Komunitas ini berperan penting sebagai pemasok utama bahan baku, yaitu kulit salak, sekaligus bertindak sebagai reseller produk kami. Untuk mengimplementasikan model ini, kami membentuk dua organisasi terpisah namun saling terhubung, komunitas sasaran dan perusahaan sosial kami. Pembentukan dua organisasi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, memfasilitasi komunikasi yang efektif, serta menetapkan aturan yang jelas. Dengan demikian, kami memastikan bahwa komunitas sasaran memperoleh manfaat ekonomi langsung dari keterlibatan mereka dalam produksi bisnis kami.
Dalam skema bisnis sosial kami sebagai produsen membeli bahan baku kulit salak dari komunitas sasaran seharga Rp6.000 per 6 kilo. Untuk setiap produksi yang terdiri dari 10 pouch, modal awal yang diperlukan adalah Rp46.000 yang mencakup biaya bahan baku dan operasional. Produk akhir kemudian dijual kembali kepada komunitas sasaran dengan harga Rp8.000 per pouch. Selanjutnya, komunitas sasaran bertindak sebagai reseller, menjual produk tersebut dengan harga Rp10.000 per pouch. Dari setiap penjualan pouch, komunitas sasaran memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000. Dengan produksi sebanyak 10 pouch, total keuntungan yang didapat oleh komunitas sasaran per satu kali produksi mencapai Rp20.000. Jika dalam satu bulan komunitas sasaran melakukan 10 kali produksi, maka total keuntungan yang mereka peroleh adalah Rp200.000. Lokasi aktivitas perusahaan sosial dan komunitas sasaran kami berada di rumah Ibu Mardiati di Dusun Klopo Sawit. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi bagi komunitas sasaran. Kami yakin bahwa dengan model bisnis ini, komunitas sasaran akan mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan dari keterlibatan mereka dalam rantai produksi bisnis kami. Pengkondisian modal awal. Yang pertama, kebutuhan modal awal produksi membutuhkan bahan kulit salak, kayu manis, kemasan, desain kemasan, tabung gas isi ulang, kantong teh dengan total jumlah kebutuhan modal awal produksi yaitu Rp200.500. Yang kedua adalah bahan baku produksi pertama, membutuhkan kulit salak, kayu manis, kemasan, gas isi ulang, kantong teh dengan total jumlah biaya bahan baku produksi pertama yaitu Rp45.150 perak atau kami genapi menjadi Rp46.000. Yang ketiga adalah harga awal perkemasan teh celup Girikerti, membutuhkan kulit salak, kayu manis, kemasan, gas, kantong teh dengan total jumlah harga awal perkemasan teh celup Girikerti yaitu Rp4.515 atau kami genapi menjadi Rp4.600. Yang keempat, perkiraan pendapatan dalam satu kali produksi, yaitu adalah modal bulan selanjutnya atau modal awal ditambah profit bulan pertama. Modal awal adalah Rp46.000 ditambah 460 perak dengan jumlah total Rp506.000. Selanjutnya adalah etika bisnis. Adapun etika bisnis yang kami terapkan dalam menjalankan kewirausahaan sosial adalah yang pertama yaitu profesionalitas. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, sinergitas. Keempat, kesalehan sosial. Dan yang kelima, peduli lingkungan. Manajemen risiko. Risiko murni merupakan risiko yang mungkin terjadi dalam proses dan pemasaran seperti risiko hilang atau rusaknya aset kecelakaan kerja, dinamika kebijakan politik, kurs ekonomi, dan bencana alam. Risiko murni di sini meliputi bencana alam, pengelolaan risikonya, mitigasi bencana di lingkungan setempat, seperti edukasi mitigasi bencana dasar, siap siaga memperhatikan lingkungan, dan rutin mengikuti berita aktual mengenai bencana di lingkungan sekitar. Yang kedua, kecelakaan kerja. Pengelolaan resikonya yaitu menyiapkan P3K dan menggunakan peralatan yang aman seperti menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, hilang atau rusaknya alat produksi. Pengelolaan resikonya merawat alat masak dengan baik agar tidak mudah rusak, langsung membersihkan alat-alat produksi selesai digunakan, menyimpan alat-alat masak di tempat yang aman, mendata alat produksi secara berkala. Yang kedua, resiko spekulatif. Resiko spekulatif di sini meliputi resiko produk kurang diminati masyarakat. Pengelolaan resikonya yaitu mengikuti perkembangan pasar dan berinovasi membuat produk atau varian seperti pembaruan rasa dan packing yang lebih menarik agar diminati keinginan pasar. Yang kedua, resiko kehilangan peralatan.
Jika terjadi kehilangan alat-alat produksi seperti gas dan kompor dalam kurun waktu 1 tahun yang terjadi 2 kali, dengan harga kompor 300.000 dan harga tabung gas 3 kg 155.000, jadi jika terjadi kehilangan 2 kali setahun, total kerugian yang dialami oleh komunitas sasaran seharga Rp910.000. Selanjutnya, timeline kegiatan kelompok kami dimulai pada tanggal 3 bulan 3 2024, yaitu datang ke lokasi sasaran. Selanjutnya pada tanggal 9 bulan 3 2024 dan tanggal 23 bulan 3 2024, kelompok kami melakukan penyadaran terkait diferensiasi produk salak, yang mana produk ini akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan saat ini. Penyadaran ini dilakukan dengan ibu-ibu komunitas sasaran. Selanjutnya, pada tanggal 9 bulan 5 2024, penyadaran terakhir dilakukan dan semua ibu-ibu komunitas sasaran mau untuk dilatih. Selanjutnya, pada tanggal 11 bulan 5 2024, dilakukan pelatihan atau pengkapasitasan terkait pengolahan dan manfaat dari teh kulit salak. Selain itu juga melakukan pendayaan terkait bagaimana mekanisme pengumpulan kulit salak, pengolahan, dan perlibatan komunitas sasaran menjadi supplier dan reseller. Gomez LX. Tante culik aku. O DJ tá inspirado, até parece que alivio pra galera fica querendo, pra galera